Baik, kita mulai saja anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai topik dan pertanyaan penelitian. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tren penelitian yang terkait dengan bidang informatika, dan sebetulnya sih kita sudah sangat sering mendengar gitu bahwa informatika itu seperti tren ya, karena dia semua orang berbondong-bondong ingin mempelajari atau mengetahui keilmuan di bidang informatika. Ini tentu saja tidak lepas dari revolusi industri 4.0, di mana sebetulnya enabler atau enabler itu istilahnya yang membuat dia menjadi enable ya, jadi membuat dia bisa terwujud, itu sebetulnya karena ada bidang-bidang informatika. Nah, terutama kalau ke depan itu memang AI ya, artificial intelligence, itu sebetulnya AI itu ilmu yang sudah sangat lama sekali, tetapi terus stabil dan makin ke sini dia semakin berkembang dan semakin banyak bidang lain yang membutuhkan dan menggunakan prinsip-prinsip artificial intelligence ini. Jadi tidak ada salahnya ya belajar AI dengan sungguh-sungguh, dan kalau ingin riset terkait AI juga kami sangat support ya, dari Prodi sangat support. Nah itu tren ya, tren itu memang melihat kecenderungan, tetapi tentu saja untuk menetapkan pilihan kita boleh kembalikan kepada passion atau memang minat masing-masing. Jadi kalau tren itu salah satu arahan aja bahwa trennya seperti ini. Tapi ketika menetapkan topik penelitian tentu saja dikembalikan kepada minat dan passion, dan bahkan mungkin kita juga sudah semester berapa nih, semester 6 ya, sudah bisa melihat semester 1 sampai 5 nilai saya bagus di bidang apa nih. Saya sebetulnya ternyata kekuatannya di bidang apa nih. Kan banyak ya, banyak pilihan. Nah, itu juga menjadi dasar. Jadi kita lihat tren perkembangan yang di dunia ya, global trend, dan kemudian kita lihat passion, dikembalikan ke diri sendiri, senangnya apa. Dan yang berikutnya adalah melihat kekuatan diri juga nih, satu semester 1 sampai semester 5 ini saya ternyata bagus nih di bidang mana. Ya, dan mudah-mudahan tidak objektif ya karena senang sama dosennya terus oh ya udah saya senangnya bidang tertentu. Ya ada sih kalau kalau apa motivasi dari dosen yang tertentu membuat kita tertarik pada bidang tertentu, tentu saja sangat memungkinkan seperti itu. Namun kita juga mengembalikan ke passion ya, sebetulnya minat dirinya itu kira-kira seperti apa. Kalau sampai semester 6 ini masih belum bisa menetapkan pilihan, tidak apa-apa ya, karena kita masih ada waktu sampai semester 7 dan semester 8. Tentu saja semester 8 diharapkan sudah selesai. Ya, jadi sekali lagi ditekankan ya bahwa sebetulnya kuliah itu harusnya selesai di semester 8, termasuk tugas akhir. Nah, kadang-kadang kita sendiri juga suka merasa, cepet banget ya kuliah 4 tahun. Sehingga semester 8 itu masih banyak yang baru memulai tugas akhirnya. Jadi akhirnya 4,5 tahun, 5 tahun ya. Padahal nilainya udah bagus, kuliah udah selesai, tapi dia menunda sampai 5 tahun. Nah, mudah-mudahan sih behavior atau perilaku kita ya yang merasa bahwa kuliah itu 4 tahun tuh kecepatan. Enggak, 4 tahun tuh tepat waktu. Nah, mudah-mudahan 2018 dari Medlit ini sudah punya topik ya, sudah punya bayangan, sudah bisa memilih, sehingga di 7 dan 8 itu tinggal mengeksekusinya. Nah, jadi sekarang kesempatan untuk bergalau-galau ya, mau milih siapa, mau milih bidang apa, sekarang. Tapi di 7 dan 8 harus segera sudah menetapkan. Nah, kalau sudah paham tren, lalu melihat ke diri sendiri, lalu melihat kekuatan diri, saatnya kita masuk ke yang disebut dengan topik ya, topik penelitian. Dan selain topik ada juga yang disebut dengan research question atau pertanyaan penelitian. Nah, kita lihat seperti apa. Jadi memang persoalan kita adalah memilih topik ya. Nah, kalau di sini dinyatakan bahwa sebetulnya dibalikan kepada minat ya.
dan juga audiens yang dituju. Jadi kita ini riset sebetulnya untuk siapa, untuk apa. Sama seperti halnya kita membangun software, karena saya dosen software engineering ya, ketika membangun software itu harus jelas, software ini untuk siapa, usernya siapa. Ya. Jadi bisa juga seperti itu ya, jadi bisa kita mempertimbangkan, kita ingin membuat sesuatu untuk anak-anak misalnya ya, untuk membantu pendidikan anak-anak. Ya udah berarti kita tetapkan audiens yang dituju. Nah, jadi bagaimana sih memilih itu? Kembali yang tadi saya sampaikan, kita melihat global trend, kita melihat minat ya, minat dari diri, dan juga kita melihat sasarannya ya, bahwa kita ingin melakukan penelitian ini nanti ditujukan untuk audiensnya siapa. Ketika kita sudah memilih topik, maka topik ini akan menjadi penelitian yang nanti harus kita eksplor lagi lebih mendalam. Jadi kalau topik itu bisa saja masih umum gitu ya, masih tentangnya itu tentang yang sifatnya generik ya atau umum. Seiring dengan jalannya proses, maka kita akan membuat lebih spesifik ya, lebih spesifik, lebih dalam, dan juga lebih jelas lingkupnya, lebih jelas tujuannya, dan nanti lebih jelas juga tahapan atau metodenya. Ya, jadi kita memang topik ini tidak harus spesifik di awal gitu ya. Justru dalam perjalanannya dengan proses bimbingan, dengan diskusi, kita kerucutkan menjadi lebih spesifik. Nah, di sini disampaikan ya pesan dari kami, memang ya semuanya tuh harusnya topik itu dari kalian, memang sesuai minatnya. Karena kalau tidak minat itu biasanya berat hati ya. Kalau kita tidak menyukai sesuatu tapi kita harus mengerjakan, biasanya menjadi berat hati, tidak diprioritaskan, ditunda-tunda, dan tidak bersemangat karenanya ya. Dosen saya kuliah di ITB kan. Dosen saya itu ada namanya Prof. Iping almarhum. Beliau itu panutan kami ya, karena sampai seumur hayatnya, sampai beliau wafat pun, beliau itu masih coding. Dia itu masih melakukan coding ya, padahal sudah wafat itu beliau sudah hampir ya 65 tahun ya, 65 tahun lebih. Masih coding. Dan dia membuat produk yang berasal dari riset-riset sebelumnya dijadikan produk, dan produk itu dipakai oleh banyak pihak. Jadi beliau itu mengajarkan saya artificial intelligence, dan salah satu bidang artificial intelligence itu mengenali pola ya, mengenali tulisan. Ada yang namanya pattern recognition. Nah, ilmu beliau itu digunakan untuk mengenali ya tanda centang di sebuah formulir formulir ujian. Nah, jadi saya cerita ya, jadi zaman saya kuliah, tes itu ya, tes perkuliahan, mungkin kalian juga sama ya. Kalau kuliah itu kan ketika menjawab soal ujian, kalau zaman saya itu dia membulet-buleti lembar jawabannya. Dibulet-buleti gitu ya. Kalau jawabannya A, saya buletin di sebelah A. Kalau B, sebelah B. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu si formulir bulet-buletan itu kan kita scan, dapatlah yang jawabannya benar berapa, yang salah berapa gitu ya. Jadi kalau banyak kasus salah ngebuletin katanya ya, atau buletannya keluar garis jadi tidak dikenali, atau salah pensilnya tipis jadi tidak dikenali. Jadi banyak yang tidak lolos ke sekolah negeri zaman saya dulu ya, banyak kisah. Mungkin kalian juga ya, salah ngebuletin namanya jadi tidak kebaca dan lain sebagainya. Salah kode karena salah ngebuletin kode dan lain sebagainya. Terbayang ya, jadi itu kok bisa ya si bulet-bulet itu dibaca scanner dan menghasilkan jumlah mana yang jawabannya benar, mana yang enggak. Nah, dosen saya itu punya gagasan jangan dibuletin, tapi cukup dicentang. Centang gitu ya. Jadi kalau A dia ngecentang di A.
kalau B di B gitu ya. Sehingga si lembar jawaban itu ketika di-scan dia mencari mana yang ada centang, nggak bulat penuh tapi cukup centang seperti itu. Nah, itu teknologinya yang bisa membaca itu namanya digital mark reader. Jadi dari algoritma cara membaca lembar, kemudian dia menjadi dikenali ini jawabannya benar apa enggak, kemudian ditayangkan ya, direkap sehingga kita tahu skor kita berapa. Itu sebetulnya ilmu dasar awalnya adalah pattern recognition gitu. Bagaimana dia bisa mengenali ada centang dan centangnya itu ada di kolom yang mana, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, itu dosen saya ya, dan sampai akhir hayatnya produk beliau itu banyak sekali yang menggunakan ya. Jadi ketika ujian sudah tidak perlu bulat-bulat lagi tapi centang-centang saja sehingga lebih cepat ya, dan yang kitanya juga nggak takut salah ngebuletin karena centang sedikit pun sudah bisa dikenali. Nah, beliau mengcoding bersama-sama dengan bimbingan-bimbingannya, teamwork-nya gitu ya, diproduksi menjadi alat dan dijual banyak sekali ke berbagai daerah, berbagai institusi, instansi, dan lain sebagainya. Nah, Prof. Iping ini kok bisa ya dia tuh ngoding sampai seumur hayatnya. Saya sendiri kagum gitu ya waktu kalau melihat beliau tuh pasti dengan laptopnya dan ngoding gitu ya. Kalau kalian yang suka nonton drakor tuh drama Korea ya, itu udah kayak Namdosan banget lah. Kalau kamu penonton drakor, si Namdosan itu kemana-mana bawa laptop. Itu persis kayak profesor saya, Prof. Iping. Jadi ada passion, minat gitu ya, dan memang seumur hidupnya melakukan ke sana gitu. Sehingga ketika saya ngobrol sama Prof. Iping, ngomongin riset, Prof aku pengen riset gitu. Dia nanya kan, kok kamu nggak riset gitu? Padahal riset itu seharusnya bagian dari kehidupan kita ya sebagai dosen gitu. Kalau kalian kan mahasiswa dan melakukan membayangkan riset itu harus seperti membayangkan kekasih gitu, pacar. Kan maksud beliau adalah diutamakan. Ya, jadi kalau kita riset atau meneliti itu harusnya menjadi hal yang utama. Jadi kalau kita tidak melakukan ada perasaan aneh gitu ya, kok aku nggak riset ya, kok aku tidak bikin sesuatu nih gitu ya. Nah itu kalau belum sampai merasakan seperti kekasih gitu ya, yang tiap hari pengen ketemu, tiap hari pengen WhatsApp, tiap hari pengen PAP lah ya, post a picture gitu ya. Nah itu berarti belum minat, belum ada passion, belum tumbuh gitu ya cintanya. Nah barangkali kalian nggak tahu nih udah 5 semester gimana sama informatika, udah jatuh cinta belum, udah punya passion belum, atau lewat aja deh pokoknya lulus, pokoknya selamat gitu ya, atau justru aduh nggak suka banget, tersiksa. Nah ini silakan introspeksi. Kalau misalnya tidak terlalu minat, kemudian tidak jatuh cinta, atau ya so-so aja lah, biasa aja, saya memberi arahan juga ya, memberi tips lah. Oke lah, tidak selamanya kita ini bisa melakukan sesuatu berdasarkan kesukaan kita. Jadi kadang-kadang kita juga harus melakukan sesuatu meskipun kita nggak suka-suka amat gitu. Nah, kita sebagai manusia dewasa tentu punya tanggung jawab ya, bahwa meskipun kita nggak terlalu seneng, tapi kita ada kewajiban menyelesaikan. Disitulah tanggung jawab. Jadi pilihannya cuma dua, punya minat, ya passion, jatuh cinta ya. Satu lagi, tanggung jawab. Saya harus menyelesaikan tugas akhir saya karena ini tanggung jawab saya sebagai mahasiswa yang orang tuanya sudah susah payah mendanai. Nah, itu tolong dijadikan pertimbangan juga ya, untuk menjadikan semangat, motivasi, apapun yang terjadi, suka tidak suka, saya harus selesaikan. Kalau kalian menemukan passion, senang banget, alhamdulillah ya, berarti enak banget itu selaras. Tapi kalau misalnya sampai semester 5 ini masih aja, aduh kok aku nggak ngerti sih semester 5, aduh kayaknya saya salah jurusan lah, apalah gitu ya. Satu lagi dipikirkan, sebagai sosok yang bertanggung jawab, selesaikan.
harus selesaikan. Tidak ada lagi alasan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau sekarang belum ngerti, belum ada minat, kemudian nggak tahu mau ngapain, sebetulnya wajar banget gitu ya. Saya sendiri setelah lulus, setelah studi lanjut ya, habis lulus saya langsung S2, baru saya seneng banget gitu. Oh, seneng banget. Kalau pas S1 memang bingung gitu ya, pusing, stres juga gitu. Banyak banget sih tugasnya gitu. Tapi pas S2, baru nemu, aku tuh seneng banget ternyata. Kebetulan software engineering lagi ya. Seneng banget pas S3 ke AI, seneng banget gitu. Jadi memang passion atau cinta ini memang harus tumbuh. Nggak bisa tiba-tiba. Harapannya semester 1 sampai 5 udah tumbuh. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, karena itu akan long life, seumur hidup. Jangan langsung memutuskan, aku nggak suka, aku pengen pindah jurusan, aku benci informatika. Ya jangan juga ya, kan perjalanan masih panjang. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Jadi minat ya, digali lagi minat, makanya kita diskusi passionnya apa. Insya Allah sih 2018 saya lihat sekilas pada udah bagus ya menetapkan minatnya, sudah tahu kelihatannya ingin apa. Tapi kalau yang belum punya nggak apa-apa sambil jalan. Satu lagi yang benar-benar blank dan merasa kuliah tuh kayak asal kuliah gitu ya. Nah, saya nitip satu, tolong tetap bertanggung jawab. Karena kita harus menyelesaikan yang pernah dimulai. Ketika kita sudah kontrak mata kuliah, harus diselesaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, oke ya. Jadi kecenderungan menunda-nunda, tidak semangat. Nah, ini kita harus lawan. Makanya kita ketika mulai tidak semangat, kemudian menunda-nunda, nah itu kita harus atasi bersama-sama ya. Jangan sampai menyebabkan TA-nya menjadi tidak lancar. Bisa juga sih awalnya minat banget, tapi di perjalanan ternyata mentok. Waduh kok susah banget ya, ternyata materinya nggak ngerti-ngerti atau aduh ternyata harus ngoding nggak bisa-bisa. Nah itu diselesaikan ya. Pembimbing selalu punya solusi untuk menyelesaikan. Bahkan kalau saya pribadi gitu ya, ketika anaknya nggak mampu mengcoding, biasanya kita cut ya, kita pangkas. Ya udah sampai sini aja kita sederhanakan. Nah pembimbing itu seperti itu. Dia tidak akan memaksakan harus gini gini gini. Saya pribadi loh ya, enggak gitu. Jadi justru menyesuaikan banget dengan anaknya. Tidak pernah sesuai standar, enggak. Saya sesuaikan dengan mahasiswanya. Nah ya, jadi akan banyak kemungkinan. Nah dari sekarang tolonglah mulai memilih gitu ya. Benar-benar menetapkan hati ya, ingin mendalami minimal 2 semester ke depan, kira-kira mau topik apa. Nah, ini ada gambar ya yang menunjukkan bagaimana sih memilih topik riset. Jadi ada pertimbangan. Kalau tadi saya sederhanakan menjadi lihat tren, kemudian lihat passion ya, minat, dan lihat kekuatan diri gitu ya. Sebetulnya kira-kira saya berbakatnya di mana. Nah ini ada lebih rinci lagi. Pertama, sebelum kita memilih, kalau tadi kan kita melihat tren, nah itu riset lagi lebih detail. Jadi kita cek lagi, googling lagi, tren-tren secara umum itu kita lihat lagi seberapa sih banyaknya yang melakukan topik-topik tersebut. Jadi research before choosing a topic. Nah berikutnya ada tips yang sangat menarik, should not be broad, jangan terlalu luas. Karena kalau terlalu luas kita jadinya kemana-mana. Ya itulah kita nih dihadapi challenge ya. Jadi sebetulnya ilmu informatika itu dari zaman saya itu udah apa ya, udah banyak yang mencari gitu ya, membutuhkan gitu, sehingga memang apapun ya bisa jadi pilihan gitu, mau bidang apapun, web misalnya, banyak yang butuh web, game banyak juga yang butuh game, analisis banyak juga kita dibutuhkan analisis itu. Jadi semua hal itu, semua bidang itu menarik gitu ya jadinya. Nah kita harus bisa memilih, jangan terlalu luas, kita lebih
sempitkan lagi. Kemudian know all the requirement, ya. Jadi ketika kita menetapkan pilihan, saya senang banget sama web dan framework yang ada di web dan perkembangannya. Oke. Nah, berarti kita sudah tahu ya perkembangan dunia web itu dan apa saja kira-kira yang harus dibutuhkan kalau kita ingin research di bidang web. Boleh nggak misalnya, Bu, saya teh nggak pinter ngoding, tapi saya pengen bisa framework gitu ya, bisa ngoding. Boleh nggak tugas akhirnya ngoding? Padahal nilai saya semester 1 sampai 5 tuh kalau soal ngoding udahlah gitu ya, pas-pasan. Nah, saya juga ada saran. Gunakanlah tugas akhir ini sebagai bekal akhir. Jadi titik perjuangan. Kalau semester 1 sampai 5 merasa saya nggak bisa ngoding, nggak apa-apa. Justru di 7 dan 8 kita belajar lagi. Menyempurnakan semua yang kemarin nggak bisa itu kita kerja keraskan di tugas akhir. Tidak ada yang mustahil. Ya, jadi meskipun 1 sampai 5 kita melihat kekuatannya kok lemah ya, tapi di lain sisi kita melihat secara global tren itu dibutuhkan. Saya pengen bisa karena untuk kerja nanti. Justru 7 dan 8 itu kesempatan eksplorasi. Punya 1 tahun untuk bersungguh-sungguh membuat karya dengan kesungguhan hati gitu ya, dan menjadikan dia punya bekal untuk kerja nanti. Ya, jadi tipsnya tambah lagi, meskipun 1 sampai 5 belum punya bekal cukup, merasa belum, karena kuliah ngoding C semua gitu ya, tapi dilihat-lihat kok kalau lowongan pekerjaan banyak dibutuhkan ya. Nah, justru kesempatan 1 tahun ini kita fokuskan untuk belajar lagi dari awal. Jadi jangan jadi justru nggak mau gitu ya, tapi justru dijadikan semangat, jadi belajar lagi dari awal. Karena menurut saya sebetulnya ya, kalau ngoding itu jam terbang ya, jam terbang kalau kita all out, nggak ada yang nggak bisa gitu ya. Karena bukan apa-apa, kita kuliah informatika, bahkan banyak sekali kursus-kursus yang membuka mempelajari coding itu untuk yang non background informatik. Ya, jadi lulusan-lulusan apapun boleh ikut kursus belajar pakai Python, belajar big data, belajar data science, belajar machine learning, asal bisa Python, itu banyak banget kursusnya dan mereka lulus-lulus kerja di bidang informatika. Nah, apalagi kita nih yang udah punya bekal 5 semester, meskipun merasa, aduh, cek melulu, secek-ceknya kalian, sekurang-kurangnya kalian dibandingkan dengan teman-teman kita yang kuliahnya ada yang farmasi, ada yang mesin, ada yang ilmu komunikasi, tapi mereka ngambil lagi kursus ngoding 6 bulan sampai setahun, tetap fondasinya lebih kuat lulusan informatika. Percayalah gitu ya, saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, jadi 1 tahun di ketika TA itu gunakanlah untuk semaksimal mungkin seperti bayar utang gitu ya. Jadi kemarin-kemarin belum bisa, ya udah sekarang saya bayar semuanya. Kemarin-kemarin saya nggak ngerti diagram-diagram untuk pemodelan. Pas tugas akhir inilah kita keluarkan semua kemampuannya. Sehingga ketika lulus, udah punya cukup bekal. Ya, jadi saya ngasih tips itu ya. Jadi ketika melihat kekuatan 5 semester, tapi itu tidak harus menjadi jaminan. Kalau kita punya semangat di 1 tahun ini di tugas akhir akan menyelesaikan dengan dan mempelajari dari awal lagi semua, menurut saya itu sangat mungkin. Kayak saya gitu ya, saya tuh pengen belajar Python, nggak pernah kan belajar Python. Saya pengen sekali bisa framework Python karena lebih mumpuni ya, lebih menarik gitu ya. Atau Java gitu ya, Java juga kan termasuk framework yang sulit. Itu kalau saya meluangkan waktu karena membayangkan produk ini sebagai masterpiece kebanggaan saya, ya pasti bisa.
pasti bisa, saya yakin. Setua saya gitu ya, saya udah tua gitu ya, ibu-ibu lagi ya, emak-emak, yakin bisa gitu ya, selama niatnya sungguh-sungguh. Apalagi kalian masih muda. Nah, jadi gitu ya, know all the requirement. Jadi ketika research topik ini kita pilih-pilih, kita tahu harusnya sebetulnya apa sih yang menguatkan atau yang harus kita kuasai untuk memilih topik tersebut. Nah, yang ketiga tentu saja, yang keempat ya, ini relevan. Ya kalau kita mah informatik, tolong aja gitu ya topik-topik risetnya seputar, karena banyak banget gitu ya, justru sangat tren gitu, sangat orang membutuhkan. Tapi misalnya tertarik, tapi Bu, saya tuh senengnya broadcasting, saya senengnya periklanan, saya senengnya bikin video, itu gimana ya, passion saya ke sana. Kita cari gimana caranya hal-hal tersebut tetap dipandang dari perspektif informatika. Misalnya dari tahapan metodenya gitu ya, atau dari produknya, produk-produk video itu tetap tentang informatika dan lain sebagainya ya. Jadi ini tetap harus relevan karena kita mau jadi lulusan informatika, jadi sarjana informatika kan. Jangan dong jadi sarjana misalnya teknik industri, ya mungkin bisa irisan lah, atau sarjana ilmu komunikasi, agak jauh ya, meskipun kita bisa relevankan. Nah, itu sangat tergantung dari pembimbing. Maka pilihlah pembimbing yang kira-kira memang bisa berdiskusi banyak hal. Kecuali kalau memang sudah spesifik ya, udah tahu mau topik apa, senangnya apa, udah punya passion, oh udah mantap. Pembimbing tuh enak banget tinggal mengarahkan. Tapi kalau misalnya kita minatnya kekeh gitu ya, saya mah senangnya kerja di radio, gimana jadi tugas akhirnya. Nah, itu harus banyak diskusi ya dengan pembimbing supaya bisa dikemas tetap relevan dengan informatika. Kemudian align with current trend and hot topics. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Karena kalau nggak align ya dengan hot topic, kesannya obsolete. Obsolete itu ketinggalan ya, jadul lah, kuno lah. Nggak jelek, jadi kita mempelajari hal mendasar itu nggak apa-apa ya sebetulnya. Namun yang namanya research itu kan research ya, seperti definisi dia search ulang. Jadi meskipun topiknya topik lama, tidak langsung sesuai tren, tetap harus dikemasnya sesuai tren. Ya, karena ri-nya itu harus kelihatan. Nggak bisa kita misalnya melakukan tugas akhir yang kita lihat ternyata setelah di googling, itu mah tugas akhir Universitas Pasundan tahun 2010 udah ada topik yang seperti ini. Wah, gimana dong gitu ya. Nah, kalau ingin topiknya sama, tetap aja kita harus cari sesuatu yang lebih berbeda. Contohnya gini, ada penelitian yang tidak pernah berhenti-berhenti kita lakukan ya. Misalnya, saya itu sangat butuh penelitian terkait lama studi dikaitkan dengan indeks prestasi dan dikaitkan dengan latar belakang si mahasiswa tersebut. Entah latar belakang sekolahnya, latar belakang asal daerahnya, dan lain sebagainya. Jadi, saya ingin tahu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi erat seorang mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Apakah IPK-nya, apakah latar belakangnya, apakah topiknya. Saya tuh pengen ada penelitian itu. Karena saya butuh sekali memastikan mahasiswa saya lulus tepat waktu. Jadi sebetulnya faktornya apa nih yang membuat anak-anak lulus tepat waktu? Itu harus diteliti. Sehingga kita bisa juga menyimpulkan apa faktor yang membuat anak-anak tidak tepat waktu. Itu juga kita harus teliti. Nah, penelitian ini teh ide zaman saya pertama kali ngajar di Unpas ya, pertama kali awal-awal ngajar di Unpas punya gagasan seperti itu.
Sekarang berarti udah berapa belas tahun lalu. Masih boleh nggak neliti seperti itu? Masih boleh banget. Jadi meskipun sama menelitinya ya ingin mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tepat waktu seorang mahasiswa. Bedanya apa? Bedanya satu, datanya sekarang datanya baru. Kedua, tentu saja cara menelitinya berbeda. Penelitian seperti itu sebetulnya nantinya ya itu masuk ke data mining. Bisa kita klaim juga pakai machine learning ya. Nah, itu mencari data yang banyak, kemudian kita cari keterkaitan antar data tersebut, kita dapatkan polanya, dan nanti kita peroleh kesimpulan, oh untuk mahasiswa tahun 2005 sampai 2010, ternyata faktor yang sangat mempengaruhi dia tepat waktu adalah A, B, C, D. Kok bisa? Bisa, itu caranya ada ilmunya di data mining. Ada yang disebut dengan prediksi atau klasifikasi, bahkan juga mungkin clustering. Nah, itu tren banget. Tren itu karena algoritmanya makin banyak. Orang membuat algoritma yang bagus-bagus. Dan ada tools yang semakin populer untuk mencari riset-riset seperti itu, untuk membantu riset-riset seperti itu. Saya aja lagi belajar rapid miner. Nggak selesai-selesai belajarnya, nggak sempet ya, gara-gara banyak tugas-tugas. Jadi mencari keterkaitan dari satu faktor dengan faktor lain. Itu pakai tools, namanya rapid miner. Nah itu tren, orang lagi pakai tuh rapid miner, semua orang ngomongin rapid miner. Padahal yang ditelitinya idenya sama seperti 10 tahun yang lalu. Nah kira-kira seperti itu ya, jadi anak-anak topik lama boleh kita lihat dari perpus, ada topik-topik menarik nih, tapi ini udah lama banget, boleh nggak jadiin tugas akhir? Boleh, tapi ada renya, research-nya ya, ada diulang lagi. Sekarang disesuaikan dengan tren. Trennya apa sih? Oh, big data. Trennya data mining, trennya machine learning. Pakai tools kekinian, tools terbaru. Kalau ngoding pun pakai ngoding yang kekinian, dan lain sebagainya. Nah, ini semua ya didiskusikan dengan pembimbing ya. Pembimbing juga semua dosen itu diwajibkan mengikuti tren ya. Jadi dosen itu selalu upgrade. Seorang dosen itu harus upgrade. Long life learning. Karena gimana dia bisa ngajarin mahasiswanya kalau dianya juga nggak ikut belajar. Ya, jadi didiskusikan saja dengan calon dosen pembimbing. Ya, jadi harus align with current trend and hot topics. Nah, jadi topik riset itu berikutnya haruslah bertujuan untuk solve problem. Nah, ini yang nanti akan nyambung dengan research question ya. Jadi gini, sebetulnya kenapa kita harus melakukan sesuatu, ya, membuat produk, meneliti, itu harusnya ada persoalan yang ingin kita selesaikan melalui research ini atau melalui produk yang kita bangun. Jadi cara pandangnya sama ya. Ketika kita belajar software engineering, kita kan tahu juga kenapa kita bikin software. Karena ada problem yang harus diselesaikan atau ada ide ya untuk meningkatkan segala sesuatu gitu ya. Sehingga kita membuat software untuk membantu menyelesaikan problem tersebut. Dalam hal meneliti juga sama. Jadi kenapa kita meneliti? Karena sebetulnya ada problem yang ingin kita bantu selesaikan. Tidak harus 100% selesai, tentu saja tidak mungkin semua problem itu bisa selesai begitu aja. Tapi kita riset dalam rangka membantu menyelesaikan problem. Ya, jadi ya udah tahu kan COVID-19 ya, dari tahun lalu kita kena pandemi, nggak selesai-selesai udah setahun. Orang berbondong-bondong riset kan, tapi apakah pandemi berlalu? Enggak, belum. Tapi kalau tidak ada riset ya pandemi mungkin semakin parah. Ya. Contoh vaksin aja. Vaksin itu sedemikian, orang mencari vaksin sampai berbagai negara, berbagai merek muncul ya. Itu kan karena ada problem pandemi. Apakah dengan adanya vaksin problem selesai? Oh enggak, belum tentu. Karena belum tentu juga 100% teratasi dengan vaksin. Masih banyak persoalan lain. Tapi
tujuannya meneliti mencari vaksin COVID-19 itu memang dalam rangka menyelesaikan problem COVID-19. Boleh nggak sih kita punya riset tapi nggak ada tujuan untuk problem? Ya sebetulnya sih kita akan, kalau untuk tugas akhir tentu saja kita perbolehkan ya, dan sambil berjalan kita menggali sebetulnya problemnya apa, masalahnya apa. Karena di laporan itu ya di bab 1 nanti ada yang namanya identifikasi masalah. Oke ya, jadi dari sekarang kita harus berpikir melakukan riset itu memang ada problem yang ingin kita bantu diselesaikan. Harus dari situ dulu. Kalau kita pengen ide aja gitu ya, ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang nggak apa-apa, asal kamu bisa menjawab ide kamu itu untuk membantu apa, ada persoalan apa sih sehingga harus dibuatkan, sehingga harus idemu itu saya terima. Kebayang ya? Jadi cari problemnya dulu sih sebetulnya ya, baru kita cari ide untuk menyelesaikan problem. Tapi gimana kalau terlanjur punya ide, pengen gini, ya nggak apa-apa. Nanti kita cari sebetulnya ide ini bisa cocok untuk menyelesaikan atau membantu problem yang mana. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tipe topik juga harus researchable topik. Jadi topiknya tuh nggak bisa terlalu mengawang-awang ya. Kalau research itu harus bisa di researchable. Jadi cek aja ya penelitian-penelitian sekitar itu, penelitian terdahulu yang sudah orang lakukan, atau kita cari penelitian-penelitian yang sudah pernah atau lagi dilakukan gitu ya, bisa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Jadi kalau orang rame melakukan ya berarti itu researchable ya, bisa dilakukan research-nya. Kalau gimana kalau futuristik banget, mengawang banget, ya nggak apa-apa juga sih. Berarti kita berpikirnya lompat jauh ya. Nah dari situ kita harus bisa memastikan memang bisa dilakukan research-nya. Jangan sampai betul-betul tidak membumi, jadi akhirnya sebatas wacana ya, batas omong-omong aja, tidak pernah bisa diwujudkan. Keep age or word limit in mind ya. Jadi kita harus tetap memegang di benak ini ya, harus memang itulah yang ada di benak kita gitu ya, si research topik ini. Memang kita sudah memikirkannya gitu ya. Makanya seperti Prof. Iping almarhum dosen saya bilang, research itu kayak pacar, diinget terus gitu ya di kepala gitu. Kalau saya tuh biasanya dicatat ya, jadi kalau saya di kepala saya terpikir apa, saya posting gitu ya. Sebetulnya untuk ya menuliskan apa yang di benak gitu ya, supaya saya ingat bahwa passion saya atau ketertarikan saya ke situ. Saya senang Python gitu ya, lagi belajar Python, ditulis Python terus gitu ya, di status-status dimanapun. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi memang harus ada yang sesuai passion itu, dan memang kita gali lagi lebih dalam ya. Nah ini, to spark your interest. Jadi memang harus mencerminkan interest kita gitu ya. Jangan, ya tadi kembali ya, bahwa kalau sampai udah semester 7, semester 8 masih nggak punya interest, aduh itu berat banget kami di dosen ya, di prodi. Aduh gimana kok bisa ya sampai nggak punya interest. Nah makanya saya tetap memberi arahan ya. Oke, mau interest, mau passion, mau suka atau nggak suka, tetap harus diselesaikan karena ini tanggung jawab. Maka pilihlah kira-kira topik yang ada interest tapi merasa nggak mampu gitu ya, nggak pede, atau ya banyaklah persoalan-persoalan di mahasiswa tingkat akhir ya yang tidak selesai studi ini. Banyak kendala yang mudah-mudahan sih di anak-anak kuliah medlit ini mencegah supaya jangan sampai sudah lewat dari waktunya masih aja nggak punya interest, masih aja nggak tahu mau topiknya apa, ya masih bingung. Nah berikutnya adalah should be relevant to the supervisor field of study.
Nah, ini tips untuk mencari pembimbing ya. Ada pembimbing yang fleksibel, dia bisa menyatakan bisa membantu mengarahkan apapun. Karena sebetulnya kalau topik-topik S1 itu relatif mmm, kami semua pernah S1 gitu ya, jadi semua ilmu itu kita ngerti. Saya nggak pernah ngajar, misalnya nggak pernah ngajar sistem operasi gitu ya. Tapi kan saya dulu belajar, S1, S2 tuh saya belajar banget sistem operasi, saya ngerti. Tapi untuk mengajarkan, sedangkan dosen yang lain. Jadi saya tuh ngerti. Jadi ketika misalnya ada, Bu saya pengen jaringan ke Ibu boleh nggak? Ya saya ngerti-ngerti aja tentang jaringan dan saya juga ngerti hot topiknya karena harus belajar kan. Tapi memang kalau ada yang lebih relevan ke field tersebut, dipersilahkan memilihnya ya. Jadi kembali lagi ke kecocokan antara field-nya. Bahkan seharusnya topik-topik tugas akhir itu dari risetnya dosen. Jadi dosen itu seharusnya selalu riset, selalu berkembang ya, selalu belajar, dan dia punya topik-topik yang bisa dibagikan ke para mahasiswanya. Jadi dosen-dosen itu biasanya punya riset yang spesifik. Karena kalau dosen itu makin ke atas ya, makin ke atas itu maksudnya makin senior gitu ya, bidang risetnya tuh semakin spesifik. Kalau saya pribadi kan pasti ya S2 saya software engineering, tapi S1 saya kan informatika. Dan sebetulnya pas kuliah itu saya banyaknya computing, banyaknya pemrograman. Saya tuh senangnya pemrograman paralel gitu ya. Pemrograman paralel itu jadi kuliah pilihan. Padahal ya kalau di kurikulum yang mengacu internasional itu udah jadi kuliah wajib ya. Kalau di ITB, di IPB itu di Telkom University itu kuliah wajib loh. Di IPB ya, saya nggak tahu di Telkom University saya cek lagi. Itu kuliah wajib, tapi di kita kan termasuk mata kuliah yang apa ya ya udah jadi pilihan aja dulu gitu ya. Padahal tren ke depan itu kalau kita bicara hot topic itu udah parallel computing itu harusnya udah. Nah, saya passionnya itu sampai dosen pembimbing saya pas S1 saya parallel programming, S2 software engineering tapi tentang parallel programming gitu ya. Pas S3 sama saya AI kan, tapi digabungkan dengan parallel programming. Jadi kalau saya mah dari dulu tuh itu gitu ya, fokus gitu meskipun bidang-bidang lainnya nyambung, ada AI-nya, AI ya, ada software engineering-nya gitu. Jadi tetap membungkus tapi kalau ditanya riset-riset saya mostly apa, fokusnya apa, itu pemrograman paralel. Ini contoh ya, contoh sebetulnya kehidupan dosen tuh begitu gitu ya. Jadi harus ada passion-nya ya. Nah, setiap dosen kelihatannya ada, boleh didiskusikan masing-masing. Nah, jadi dan research seharusnya sesuai dengan supervisornya gitu ya, supervisor field-nya sehingga insya Allah ya nanti topik-topik research itu akan ngambil dari riset para dosen. Jadi dosen-dosen ini ada yang cyber security, ada yang big data, nanti diminta untuk membuat topik-topik yang bisa kalian pilih gitu supaya dari awal sudah punya supervisor. Nah ini juga boleh subjektif ya, aduh saya pengennya dengan dosen A, yang apa-apa ya, berarti jodoh kan, belum tahu topiknya apa, pas lihat dosennya, wah topik beliau ini nih, saya pengen sama beliau, sambungkan aja. Nah kita akan membantu mengarahkan ke sana, jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian should not case issue in data collection. Nah ini ya riset itu bukan persoalan di data ya. Jadi gini contohnya seperti yang saya tadi gambarkan, saya ceritakan, saya butuh penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat lulus tepat waktu mahasiswa. Itu ada algoritmanya ya. Kalau bidang ilmunya itu namanya machine learning ya. Kita bisa melakukan klasifikasi atau prediksi. Tapi dia butuh data. Butuh data apa ya? Data mahasiswa ya, data mahasiswa dari semester-semester awal sampai sekarang dari berbagai angkatan. Nah, kalau ngolah datanya aja tuh nggak bisa dijadikan tugas akhir ya, karena untuk mengolah data collection itu kan
bagian dari riset gitu ya. Risetnya sendiri mencari faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang erat kaitannya dengan lulus tepat waktu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi terkait data collection ini di lain sisi ya, kadang-kadang riset juga ketika datanya nggak ada, itu kita bisa menggunakan data yang disebut dummy ya, dummy data gitu. Jadi datanya bisa di create ya, di generate meskipun datanya bukan data primer, bukan data yang sesungguhnya. Jadi seperti sampel atau prototype lah ya, contoh awal. Jadi terkait data collection ini banyak ya, nanti kita diskusi lebih mendalam. Kira-kira riset ini harus kita pastikan should not cause issue in data collection ya. Jadi jangan sampai tadi ya, karena datanya nggak ada, risetnya jadi nggak jadi. Atau kita kebalik ya, risetnya tuh justru mengolah data aja gitu. Menurut saya tuh ya bisa jadi bagian dari riset ya, jadi part of, tapi risetnya sendiri sebetulnya bagaimana data itu dimanfaatkan ya, atau disajikan, atau bahkan dicari keterkaitan antar data ya, sehingga membentuk sebuah kesimpulan. Nah, kemudian untuk melakukan research, kita juga bisa mengecek availability atau ketersediaan dari data collection tools. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk melakukan penelitian, biasanya kita perlu data, dan bagaimana sih melakukan collection data itu bisa juga dibantu oleh berbagai tools. Bagaimana kalau risetnya ini membuat game? Nah, sebetulnya tetap ada risetnya. Ketika kita membuat game, contoh ya, game ini kan harus jelas ditujukan ke siapa, audiensnya. Nah, itu harus dicari datanya. Dan yang paling utama, riset ini kan harus ada jelas problemnya ya. Problemnya apa? Itu juga harus dicari datanya. Jadi sebetulnya kita harus melakukan survei awal untuk menetapkan kebutuhan untuk game yang akan dibangun. Survei awal untuk mencari sebetulnya problemnya apa, sehingga saya ingin membuat game untuk menyelesaikan problem ini. Saya punya hipotesis, kesadaran akan COVID-19 masih rendah di kalangan mahasiswa. Itu hipotesis saya ya, karena secara snapshot saya melihat kumpulan-kumpulan mahasiswa di titik-titik tertentu itu masih banyak gitu ya. Contohnya di Pati Ukur tuh pas jam makan malam penuh banget, itu mostly mahasiswa. Kok nggak takut ya? Kenapa? Apakah nggak sadar atau apa? Nah, saya ingin membuatkan alat untuk penyuluhan. Tapi penyuluhan untuk mahasiswa dengan penyuluhan untuk anak SD kan beda. Dan penyuluhan untuk ibu rumah tangga juga beda. Sehingga kita perlu data awal. Kalau mahasiswa perilakunya kayak apa ya? Itu data awal itu digunakan untuk menetapkan game yang akan dibangun. Kebayang ya langkah-langkahnya ya. Jadi membuat apapun, mau game atau meneliti pakai machine learning yang sedang saya ceritakan dari tadi ya, itu semuanya perlu data ya. Bikin software, misalnya saya mau bikin web profil Unpas yang menarik. Kita juga harus punya data yang disebut menarik itu kayak apa. Ini web ditujukan untuk siapa? Untuk orang tua atau calon mahasiswa? Kan nggak mungkin ditujukan untuk anak SD gitu ya. Berbeda kan? Sehingga kita harus nyari tahu yang disebut menarik untuk orang tua, yang menarik untuk calon mahasiswa itu seperti apa. Itu data. Kita harus survei. Ya. Nah, itu collection-nya gimana? Kalau udah dapet, lalu kita kumpulkan datanya dan kita diskusikan menjadi requirement. Sehingga pada saat menetapkan topik, kita sudah memikirkan juga availability of data collection tool. Kira-kira kalau mau topik seperti ini, nanti gimana ya ngambil datanya? Seperti saya kan pengen tuh meneliti ya bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan tepat waktu mahasiswa di Prodi Teknik Informatika. Itu udah jadi judul TA tuh. Saya kan harus ngambil data kan. Gimana ya cara ngambil datanya? Sebetulnya alhamdulillah kita sudah punya sistem akademik. Saya tinggal minta, tinggal query kan. Namun karena di sistem akademik itu datanya hidup terus kan. Nah, gimana caranya supaya sistem saya itu datanya juga update terus sesuai dengan data di sistem akademik. Nah, ini sudah dipikirkan kalau ini memungkinkan kok, oke lah. Saya pilih jadi research topic, judulnya yaitu prediksi kelulusan mahasiswa di prodi informatika menggunakan pendekatan machine learning berbasis algoritma neural net. Panjang banget ya. Ini contoh judul penelitian. Dan itu sangat memungkinkan dan memenuhi semua prinsip ini. Nah, silakan ya, nanti boleh diskusi ya. Jadi anak-anak kalau butuh topik-topik, sebetulnya kita dosen akan banyak sekali topik yang bisa disajikan ke anak-anak semua ya. Sehingga memang harus diskusi sama pembimbing ya. Nggak bisa nggak diskusi. Nah, terutama dari awal saat menetapkan topik pun kita sudah diskusi. Nah, ketika sudah dapat topik, masuklah kita ke latar belakang. Nah, latar belakang itu sebetulnya hal-hal yang melatar belakangi kenapa topik ini layak untuk disajikan. Ya, jadi sebetulnya namanya juga latar belakang ya. Jadi hal-hal yang melatar belakangi kenapa sih kita harus riset topik ini. Kadang-kadang kan kita jawabnya ya disuruh pembimbing, atau topiknya dari pembimbing, atau jawabannya ya suka aja gitu ya. Nah, suka aja itu harus kita formalkan menjadi latar belakang. Nah, jadi latar belakang ini ya penting sekali dan diperlukan untuk mengetahui bagaimana merancang dan memahami topik penelitian. Latar belakang berguna untuk mengetahui pendekatan atau metodologi apa yang digunakan peneliti lain untuk studi penelitian tertentu. Nah, jadi di latar belakang termasuk juga, jadi latar belakang itu kan kita harus meyakinkan diri kita sendiri ya, dan nanti tentu saja pembimbing serta penguji dan semua halayak, kenapa topik ini layak untuk ditonjolkan, untuk ditampilkan. Sehingga kita perlu juga ya mencari informasi mengenai topik ini dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau sedang dilakukan oleh peneliti lain. Nah, itu semua nanti dirangkum di latar belakang. Nah, isi latar belakang kira-kira seperti ini. Alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk dilaksanakan berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya. Gejala-gejala kesenjangan, kebutuhan atau ide peneliti di dunia nyata, hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana peneliti mengatasi hal tersebut. Nah, jadi ingat latar belakang, namanya aja latar belakang. Jadi hal-hal rasional ya harus rasional, jadi nggak bisa subjektif suka gitu ya, ya boleh-boleh aja sih, tapi harus dirasionalkan yang membuat penelitian itu menarik untuk dilaksanakan. Kita harus nyari fakta, nyari data, nyari referensi dari penelitian sebelumnya. Maka syarat sebuah proposal ya, sebuah ajuan penelitian, kita harus menunjukkan kita sudah pernah membaca penelitian-penelitian terdahulu. Kalau di Unpas ini kita hanya mewajibkan 5 aja. Silakan cari 5 paper. Silakan cari 5 yang mendiskusikan terkait topik yang sedang kita amati ini, sedang kita minati ini. Kalau makin studi makin lanjut, makin banyak yang harus dibaca. Bisa sampai 100 ya. Dulu iya, kalau di tempat saya kuliah ya pas S3 harus 100 paper katanya, gitu ngumpulin 100 paper. Aduh, stres banget. Baru mau bikin proposal. Tapi dari 100 itu kita pilah-pilah mana yang relevan, mana yang cocok, mana yang enggak, dibuang-buang.
Nanti dapatlah referensi. Jadi latar belakang ini harus ditulis berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Jadi nggak bisa dari apa ya, subjektivitas atau tidak ada bagian ini. Itu bukan latar belakang yang baik karena jadi tidak rasional. Nah, dari penelitian sebelumnya ya kita juga bisa melihat ya, sebetulnya dari latar belakang itu ya, sebetulnya di latar belakang itu kita memunculkan gagasan atau memunculkan persoalan ya yang harus bisa yang kita ajukan untuk diselesaikan di di riset ini gitu ya. Jadi berdasarkan latar belakang sudah kita banyak baca, kita melihat ada ide atau ada gagasan atau ada problem gitu ya, problem lain yang belum terselesaikan sehingga kita beride untuk menyelesaikannya. Contoh seperti saya ada problem, saya tidak tahu kenapa mahasiswa IF Unpas lama studinya, bukan di IF Unpas aja loh, ini secara umum ya, kebanyakan lulus itu tidak tepat waktu. Problemnya apa ya? Nah, kita cari faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor yang menghambat ketidaktepatan itu. Kita harus cari dulu, sudah ada belum ya yang meneliti seperti ini? Kita cari, googling dulu penelitian sebelumnya, lalu kita baca. Dari penelitian sebelumnya tuh hasil mereka tuh kayak apa sih sebenarnya? Dan kita melihat dari yang sudah ada dengan yang kita harapkan, ada gap nggak? Ada kesenjangan nggak? Atau sebetulnya yang kita harapkan ya, jadi harapan saya tahu gimana caranya supaya mahasiswa saya lulus tepat waktu. Saya lihat, oh ada di penelitian sebelumnya nih, penelitian si A, dia sudah melakukan. Nah, berarti kan saya harus mencoba kebutuhan saya dengan penelitian saya disambungkan. Ya, bisa nggak kebutuhan saya menggunakan penelitian orang ini, gitu ya? Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi meneliti terdahulu tuh kita lihat udah ada belum yang melakukan, udah bisa menjawab belum dengan problem yang saya gagas nih yang ada di pikiran saya. Nah, kalau memang sudah ya, berarti kita bisa langsung menyatakan akan menyelesaikan problem tersebut dengan cara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tapi kan peneliti sebelumnya itu barangkali tidak menunjukkan cara detailnya kayak apa. Atau dia menggunakan tools yang kita nggak punya. Jadi kita nggak bisa sama persis melakukan dengan yang dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga itulah yang disebut dengan kesenjangan. Kita jadi membutuhkan cara lain untuk menyelesaikan problem kita. Meskipun sudah ada penelitian yang sudah melakukannya, tapi belum tentu bisa digunakan sama kita gitu ya. Mungkin caranya beda, mungkin toolsnya beda, mereka pasti pakai data yang beda. Jadi itu yang disebut dengan kesenjangan atau gap. Sehingga kita bisa memunculkan kesenjangan itu sebagai potensi topik kita ya, kita usulkan. Kita mengusulkan cara untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Nah, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ada problem, tapi tetap ada penelitian terdahulu. Dan jangan-jangan apa yang kita problemkan ini sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Atau kita punya problem, kita lihat penelitian terdahulu, kok belum ada ya yang sama persis dengan yang saya butuhkan. Nah, berarti itu bisa diangkat menjadi topik. Tapi kalau saya punya problem, saya lihat ini orang udah banyak yang melakukan. Boleh nggak tetap jadi riset? Boleh banget. Karena yang sudah dilakukan oleh orang lain itu belum tentu bisa kita adopsi, belum tentu bisa kita gunakan. Sehingga kita hanya bisa menjadikan mereka sebagai referensi. Tapi cara menyelesaikan problem kita ini
itulah menjadi topik penelitian kita. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Nanti kita banyak diskusi lah kalau masih bingung ya. Tapi intinya di latar belakang itu harus ada bacaan sebelumnya ya. Nggak bisa nggak ada, harus membaca. Dan kemudian kita melihat dari yang sebelumnya itu ada yang bisa kita ambil apa enggak, relevan dengan problem yang kita pikirkan apa enggak. Jangan-jangan sama persis, ya tinggal digunakan aja. Boleh, kalau S1 tuh boleh ya. Misal gini, saya pengen ya tadi ya penelitian mencari faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa lulus tepat waktu. Ternyata di Universitas X udah ada yang melakukan itu. Saya lihat, oh dia pakai tools, pakai RapidMiner nih untuk pakai machine learning. Ya udah, saya tiru aja langkah-langkahnya. Boleh nggak? Boleh kalau S1 itu. Karena datanya kan beda ya. Selama datanya beda, langkah-langkahnya kita bisa tiru, tapi tentu saja laporannya tidak boleh sama ya. Tentu laporannya harus berbeda. Gitu maksud saya ya. Jadi kita harus lihat dulu penelitian sebelumnya. Itu tadi latar belakang harus membaca di hal tersebut. Nah, jadi di latar belakang juga harus mengusung ya, menonjolkan bahwa topik yang kita usung ini memang layak. Karena dia menyelesaikan masalah yang memang harus diselesaikan ya. Kalau tidak diselesaikan dia akan menghambat. Ya, contoh yang saya sampaikan tadi, saya ingin meneliti prediksi lulus tepat waktu angkatan 2018. Saya ingin kok bisa pakai data mining atau machine learning ya, pakai RapidMiner nih saya kasih aja bocorannya. Emang penting masalahnya? Oh, penting banget. Kita mau akreditasi, kita belum berhasil akreditasi A. Harus berhasil akreditasi A. Salah satu poinnya tentang mahasiswa. Mahasiswa tepat waktu kita nih harus berapa persen ya? Gede banget lah kalau mau akreditasinya A. Sementara kita kalau secara rata-rata masih sebetulnya kurang. Kenapa? Karena masih ada angkatan-angkatan atas yang banyak kendala sehingga lulusnya tidak tepat waktu, bahkan melebihi ya jauh gitu, sehingga skor rata-ratanya menjadi rendah. Itu penting, masalah itu kalau nggak diselesaikan menghantui ya, bakalan gitu-gitu terus. Jadi masalahnya kompleks dan layak dijadikan riset. Ini contoh ya. Kalau topik lain apakah layak apa enggak? Nah itu tergantung cara kita mendiskusikannya. Membuat game layak nggak ya? Orang bikin game tuh udah banyak banget loh. Game sosialisasi tuh udah banyak banget gitu ya. Kita kan bikin tuh game sampah ya. Mungkin banyak sosialisasi tentang kesadaran sampah udah banyak. Layak nggak? Layak, karena persoalan sampah ini nggak pernah selesai. Sehingga kita tuh berbondong-bondong bikin. Orang lain udah bikin, 10 orang udah bikin. Kita ikut bikin. Enggak apa-apa. Karena semakin banyak, semakin diperlukan. Seperti orang bikin vaksin, nggak cuma satu kan, semua negara ikutan berbondong-bondong bikin. Kita pun bikin ya vaksin merah putih oleh Bio Farma. Padahal kita pakai vaksin juga dari Cina, pakai juga dari Jerman ya. Jadi berbondong-bondong. Jadi kalau masalahnya memang rumit, kita lihat ya, dan orang-orang sudah bikin, bukan berarti kita jadi nggak ikutan bikin. Ikutan justru karena ingin segera menyegerakan persoalan yang rumit tersebut bisa kita selesaikan. Terbayang ya, mudah-mudahan semakin terbayang. Jadi tidak usah khawatir ini, atau jangan-jangan masalahnya terlalu sederhana nih. Oh, kita lihat dulu. Misalnya ya, ada yang bimbingan saya topiknya itu bikin aplikasi surat menyurat aja. Surat menyurat yang dilengkapi dengan disposisi dan lain sebagainya. Kalau dipikir-pikir, aplikasi surat menyurat itu kan sebetulnya krut ya. Nambah surat gitu ya, nambah nomor, nanti di-generate gitu. Kok boleh jadi topik tugas akhir? Oh iya, boleh. Sebetulnya masalahnya mungkin kelihatan sederhana, tetapi masalah tersebut penting untuk instansi tempat dia melakukan riset penelitian. Jadi disebut sederhana apa enggak tergantung dari ya perspektif
penggunanya. Buat kita sederhana, itu mah aplikasi crude aja, nambah, hapus, delete, surat kok. Tapi dari instansi itu penting, karena menghambat. Surat menyurat di sana lamban, menghambat. Jadi tidak bisa kita menyatakan ini sederhana, ini gampang. Harus didiskusikan. Bahkan, misalnya aplikasinya surat menyurat, sederhana banget. Tapi, dari sisi penyelesaian, dari sisi teknologi, canggih banget. Ya, pakai web. Web, semua orang bisa bikin web. Tapi ini pakai framework. Tapi ada fitur bisa notifikasi. Kalau ada surat masuk, ke saya ada notif. Bu, ada surat masuk, terus saya notif. Selama ini saya nggak tahu kalau surat menyurat masuk kalau nggak ada fisiknya. Karena nggak pakai aplikasi ya. Nah, ternyata cuma bikin seolah-olah cuman bikin aplikasi untuk pengelolaan surat. Jangan cuma, itu penting banget. Saya aja nggak tahu surat menyurat yang masuk kalau tidak ada informasi fisiknya, karena tidak ada aplikasinya. Kedua, di tempat dia bekerja dan meneliti membuat aplikasi itu, ternyata membutuhkan notifikasi. Fitur notifikasi ada surat masuk, ada surat keluar, sehingga pimpinan tahu perjalanan surat menyurat. Notifikasi gimana sih cara ngodingnya? Oh, sudah diajarkan tuh di web base. Gampang-gampang susah ya, karena harus dipraktekkan. Jadi nggak bisa kita melihat ini masalahnya sederhana, ini solusinya sederhana. Dijadikan layak jadi tugas akhir tergantung dari perspektif, dari kebermanfaatan dan teknologi, dan tentu saja ya bagaimana aplikasi itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan user. Ya, jadi kompleksitas masalah tuh nggak bisa ya kalau misalnya kita masalah yang kompleks apa sih? Sampah. Oh, kompleks. COVID. Oh, kompleks, itu serem banget. Gimana dong kita berkontribusi? Ya udah, kalau di COVID kita bikin aplikasi tracing penderita COVID. Itu susah banget ya. Orang banyak yang udah bikin. Kita mau ikutan bikin boleh nggak? Boleh banget. Meskipun tracingnya sederhana, misalnya antar mahasiswa Unpas, kos-kosan gitu ya, tidak sebandung, enggak sih, cuman tracing antar mahasiswa aja, siapa pernah ketemu siapa jam berapa gitu ya. Kalian tahu nggak kalau tracing yang sekarang dilakukan di COVID-19 ini? Jadi kasus ya, saya cerita, teman saya ternyata dia positif, tertulari anaknya tertulari temannya nggak tahu tertulari siapa, nggak ada trace-nya gitu ya. Nah, karena teman saya ini bertemu dengan teman-teman yang lain pada saat yang bersamaan dan lebih dari 15 menit, maka teman-teman yang lain tuh diwajibkan untuk memeriksa. Serem juga ya, jadi waduh, untung nggak ikutan ketemu sama dia nih. Gitu. Nah, tracing-nya gimana? Ternyata tracing-nya itu sederhana banget. Teman saya lapor ke puskesmas, dan menyampaikan data yang pernah ketemu, dan pihak puskesmas lalu menelepon satu-satu, ditelepon. Sederhana ya, tapi lumayan memakan waktu dan tenaga karena petugas harus nelfonin satu-satu, dan dia harus minta yang kemarin ketemu boleh nggak harus swab dan hasilnya dilaporkan. Bayangkan kalau itu bisa diotomatisasi pakai aplikasi ya. Jadi petugas ditujukan untuk petugas puskesmas membantu melakukan tracing. Jadi datanya itu dia masukkan ya, laporkan, lalu ada notif WA, SMS ke orang-orang yang nomor teleponnya kita masukkan. Jadi petugas nggak usah nelfonin satu-satu. Kasihan, kerjaan dia banyak. Kebayang ya? Jadi itu. Jadi latar belakang itu ya, dan saya sekaligus memberi kalian ide-ide. Kompleksitas masalah itu bisa kita diskusikan. Tidak harus selalu COVID-19, nggak harus juga. Tapi kalau ingin berkontribusi di COVID-19, semua akan support. Bahkan pemerintah pun support ya. Ada ide, kalau mahasiswa namanya kreativitas mahasiswa ya, yang proposal untuk kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, itu ide-ide seperti itu bisa kita masukkan. Kalau dosen juga sama ya, kita banyak hibah dari Dikti ya, dari Dirjen Pendidikan Tinggi, dari pemerintah.
Kalau saya bikin proposal kemarin tentang sampah. Itu lolos gitu ya, karena memang persoalan sampah ini penting, sehingga ide-ide yang untuk menyelesaikan itu sangat diapresiasi. Tentang PKM nanti kita diskusi ya, karena menurut saya banyak potensi nih anak-anak informatika membuat proposal menyelesaikan persoalan di PKM. PKM itu nanti didanai, dapat uang ya, proposal yang masuk tuh nanti didanai. Jadi menurut saya ini peluang nih, sekalian TA, sekalian PKM, dan sekalian dapat dana. Nah itu enak banget kan. Ya, jadi itu latar belakang ini kita harus banyak diskusi. Jadi memang proses lama banget membuat proposal itu. Makanya ada medlead. Medlead itu kita diskusi-diskusi kayak gini, nanti pada saat selesai satu semester sudah punya latar belakang, sudah punya proposal yang siap untuk dieksekusi. Panjang ya perjalanannya. Jadi di latar belakang juga kita harus melihat juga kalau ada kebijakan, ada teori, ada keilmuan, misal ya pengen pakai prediksi, pakai machine learning, kita lihat algoritmanya apa ya. Oh, ada neural net nih namanya. Nah, neural net ini juga harus dibaca dan disampaikan di latar belakang. Gimana kalau belum ngerti? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau untuk anak S1, untuk kalian belum terlalu ngerti, nggak apa-apa. Pokoknya tulis aja menggunakan algoritma neural net. Nanti di bab 2 itu dipelajari. Kalau di bab 1, di latar belakang minimal asal tahu ini teh ada kaitannya sama neural net. Apaan sih neural net tuh? Ah, tulis aja dulu gitu. Kalau saya mah membolehkan, karena saya juga gitu. Ngertinya mah nanti pas bab 2. Minimal di latar belakang tuh saya tahu harus apa aja nih yang saya pelajari. Kira-kira saya harus menyiapkan amunisi apa nih, harus belajar apa aja nih untuk menyelesaikan ide saya ini. Oke ya, nah jadi di latar belakang ini nggak harus semuanya dikuasai saat itu, tapi pointer-pointernya nanti dipertajam, diperdalam di bab-bab berikutnya. Untuk teori dan penelitian terdahulu itu nanti di bab 2. Untuk metode dan lain sebagainya itu di bab 3 ya. Jadi memang latar belakang ini atau bab 1 ini pengantar ke semuanya. Nah, yang penting adalah posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni atau dikuasai peneliti. Ya ini juga harus clear ya, posisi masalah dan studinya kira-kira apa aja yang terkait dengan masalah tersebut. Gimana kalau pengen bikin web aja Bu, webnya nggak canggih-canggih amat, web profil dan web untuk transaksional misalnya ya, untuk e-commerce. Oh boleh-boleh aja, berarti ilmu web kan banyak banget ya, selain framework juga ada persoalan push pull notification dan terkait dengan back-end programming dan front-end programming, UI, UX, banyak sebetulnya. Itu juga udah sangat boleh ya, meskipun produknya hanya web yang simple, yang sederhana. Nggak apa-apa, karena kekuatannya bukan di menyelesaikan problem, tapi dari teknologi. Ya, jadi kalau problemnya sederhana, seperti tadi mahasiswa bimbingan saya bikin cuman aplikasi surat menyurat, kok sederhana banget ya. Tapi kalau kita lihat kebermanfaatannya sangat diperlukan. Kita lihat teknologinya ternyata ada fitur yang membutuhkan teknologi cukup canggih. Ya udah itu layak jadi tugas akhir. Nah, berikutnya kalau kita sudah bisa menuliskan latar belakang, di ujung di latar belakang kita harus bisa merumuskan yang disebut dengan research question atau pertanyaan penelitian. Jadi dari research question ini sebetulnya nanti kita lakukan penelitian untuk menjawab research question ini. Ya, jadi misalnya kalau tadi ya, kalau bikin surat menyurat, apa Bu research question-nya? Kalau surat menyurat, oke, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan surat menyurat di kantor X? Nah, itu question-nya. Gimana caranya? Belum tahu. Makanya kita buatkan aplikasinya.
Lalu kita cek dengan aplikasi, benar nggak menjadi lebih efisien. Ya, jadi riset question itu belum ada jawabannya, justru riset kita untuk menjawab. Jadi kita nggak bisa bikin penelitian tugas akhir, tapi nggak tahu masalahnya apa, pertanyaan masalahnya apa. Nah biasanya ya, pertanyaan masalah ini kita kemas ya, kita susun dalam bentuk kalimat tanya biasanya ya. Dan penelitian itu harusnya bisa kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kita membaca dari penelitian sebelumnya, dari referensi sebelumnya. Ternyata bikin aplikasi surat menyurat itu nggak gampang ya kalau yang membutuhkan notifikasi, misalnya gitu ya. Jadi yang ditonjolkan adalah bagaimana membuat kemudahan di pengelolaan surat menyurat. Contoh lain yang tentang tracing ya, tracing penderita atau yang terkena positif COVID-19. Ternyata untuk melakukan tracing caranya seperti itu, manual dari puskesmas. Ternyata belum ada aplikasi. Bagaimana cara membangun aplikasi yang membantu tracing? Ya, atau bagaimana caranya melakukan tracing secara lebih efisien? Ya, yaitu dengan membuatkan aplikasi. Terbayang ya, jadi research question itu mengemas persoalan yang sudah kita pikirkan setelah kita baca. Ternyata memang orang-orang juga banyak membahas, lalu kita kaji lagi, ternyata ada persoalan di teknologinya, belum tahu caranya, atau ada persoalan di itunya ya, di persoalannya itu sendiri, kompleks banget, ini gimana cara menyelesaikannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi research question itu dari persoalan yang sudah kita baca, kita pelajari, kita tambahkan dengan fakta, kita kemaslah menjadi sebuah kalimat tanya. Ya. Nah, jadi di sini ada guidance ya, proses penelitian perlu menyesuaikan hasil yang diantisipasi untuk memenuhi cakupan pertanyaan penelitian. Sebuah penelitian bisa menjadi dua penelitian atau harus mengevaluasi seluruh proses menjadi penelitian yang cakupnya lebih sempit. Ruang lingkup penelitian berkaitan dengan pertimbangan kemampuan dan keterbatasan peneliti. Peneliti perlu memikirkan tentang jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah itu ada, apakah cukup waktu dan sumber daya untuk mendapatkannya, apakah peneliti memiliki keterampilan untuk menafsirkannya. Peneliti harus mempertimbangkan pelatihan, keterampilan, dan sumber daya. Jadi maksudnya gini anak-anak ya dari slide ini. Jadi kalau kita sudah punya pertanyaan penelitian, maka kita akan membayangkan nanti kita harus melakukan penelitian untuk bisa menjawab penelitian tersebut. Nah, bisa saja penelitian tersebut kita lakukan ya dengan mempersempit lingkupnya supaya problem yang kita pikirkan itu tidak harus sekarang selesai. Mungkin nanti 5 tahun lagi, tapi sekarang kita sempitkan lingkupnya supaya bisa kita selesaikan di tahap awal. Ya, jadi yang namanya research itu, kalian bisa lihat lagi di slide pertemuan pertama, boleh tidak selesai sekarang ya. Justru riset yang baik itu punya roadmap. Mungkin nanti saya harus menceritakan khusus tentang roadmap ya. Penelitian yang baik itu kita susun agar supaya bisa diselesaikan secara bertahap. Itu yang disebut dengan roadmap. Di tahun kesekian, ini hasil penelitian saya. Sekarang saya menyelesaikan bagian tertentunya saja dulu gitu ya. Nah, di tugas akhir pun kalau kalian
mikirnya panjang, jauh, bisa punya roadmap. Tapi kalau enggak, sebetulnya tugas akhir kalian itu bagian dari roadmap penelitian dosen. Idealnya gitu. Seperti saya punya roadmap, saya pengen punya produk, ya, machine learning untuk meneliti data apapun gitu ya. Saya perlu penelitian kecil-kecil untuk membantu saya menyelesaikan produk saya itu. Nah, penelitian kecil inilah menjadi lingkup ya dari penelitian mahasiswa. Di mana-mana skemanya seperti itu. Dosen punya penelitian, dia punya roadmap-nya, lalu dia membentuk penelitiannya itu menjadi sub-sub penelitian yang sudah jelas lingkupnya, dan itu menjadi topik anak-anak. Sehingga research question-nya atau pertanyaan besarnya itu menjadi terdekomposisi. Mungkin pertanyaan besarnya bagaimana saya melakukan tracing penderita COVID-19. Itu susah banget ya. Nah, itu kita selesaikan dengan berbagai tahapan. Kalau yang sekarang baru pendataannya dulu, pendataannya dari si penderita. Ya, jadi kita bikin aplikasi Puskesmas yang mendata ya, membantu pendataan penderita. Mungkin udah ada juga sih, mungkin di Puskesmas tuh udah ada aplikasi yang mendata ya si penderita dan dia kontak sama siapa sebelumnya. Gitu ya. Mungkin udah ada juga tuh. Tetapi mungkin tidak divisualkan atau tidak diinformasikan atau si penderitanya harus ditelepon gitu ya. Itu mungkin fitur yang bisa kita tambahkan. Nah, itu menjadi tahapan-tahapan yang sekarang ada baru pendataannya. Berikutnya mungkin fitur untuk ini melaporkannya ya, atau tadi ya bisa menginformasikannya. Jadi nggak usah ditelepon sama petugas, tapi pakai WhatsApp aja. Ada WhatsApp masuk ke saya. Oh, Anda teridentifikasi, terkontak Bapak X pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, sehingga Anda harus melakukan pemeriksaan. Mohon melaporkan, mengkonfirmasi terkait message ini. Kira-kira seperti itu. Terbayang nggak? Jadi itu sangat membantu ya, membantu petugas di puskesmas daripada dia WhatsApp satu persatu atau nelfon, dia cukup menggunakan aplikasi yang bisa mengkonfirmasi. Nah, ini jadi di lingkup ini juga ya, di research question juga, kita juga harus sudah memikirkan data. Kalau saya ingin bikin aplikasi tracing, datanya mungkin ada di puskesmas, tapi bisa juga datanya nggak boleh kita pakai atau rahasia. Mungkin kita bisa gunakan data pura-pura atau dummy ya, simulasi. Jadi kita siapkan aja seolah-olah ada data pasien dan dia kontak sama siapa, itu kita siapkan datanya. Saya nyebutnya itu dummy data. Nah, hal tersebut harus kita pikirkan pada saat kita menyusun research question. Kalau datanya nggak ada gimana? Ya, salah satu arahan dari saya ya, atau tips, ya kita gunakan data dummy. Kita create datanya dan kita gunakan untuk memastikan produk atau aplikasi yang kita bangun atau analisis ya, kalau kita menganalisis data tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kita tulis di research question. Nah, kira-kira itu ya. Pertanyaan penelitian yang baik berdasarkan empiris. Empiris itu maksudnya yang sudah ada ya, sudah ada sebelumnya ya. Jadi memang kita kembali ya, ketika kita ingin meneliti, mau tidak mau kita harus searching. Namanya juga research ya, searching, research gitu. Sehingga memang kita akan mendapatkan data empiris dan kita bisa juga menyusun pertanyaan berdasarkan penelitian empiris ini ya. Nah, jadi kita kembali ke sana ya, bahwa memang ketika kita ingin meneliti sesuatu, ya kita harus punya dasar penelitian yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung.
Nah, ini contoh-contoh research question ya. Peraturan seperti apa yang harus dikenakan terhadap makanan hasil modifikasi genetik? Apa efek belanja online terhadap bisnis retail? Bagaimana peraturan dilarang merokok dapat mendukung kesehatan publik? Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mendukung pelayanan masyarakat dalam melaksanakan e-government di Pemda Jawa Barat? Bagaimana merancang interaksi pada user interface aplikasi pengajaran biologi untuk siswa SMP? Nah, ini contoh-contoh research question ya, jadi ada pertanyaannya itu sebetulnya kalimat tanya ya, dan kalimat tanya itu bisa kita pilih menjadi what ya, apa, how, bagaimana, when ya, kapan, why, kenapa, atau where, di mana. Nah, sebetulnya seperti itu. Jadi 5W plus H ya, what, why, when, where, how. Namun, karena kita engineering, sebetulnya banyak pertanyaan tuh lebih ke how. Saya pribadi banyaknya how. Bagaimana gitu ya, bagaimana pengaruh, bagaimana menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelulusan mahasiswa. Kalau pertanyaannya mau pakai apa, berarti apa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi kalimat tanya itu gunakanlah kalimat kata kuncinya ya. Boleh what, boleh why, mengapa. Tapi mengapa itu menurut saya paling susah ya, paling susah untuk dicari jawabannya. What itu bisa ya, jadi jawabannya juga nanti menjawab what. Tapi kalau how, ya kalau how, maka nanti jawabannya juga jawaban how, yaitu langkah-langkah. How itu kan bagaimana ya? Kalau bagaimana itu berarti harus diceritakan langkah-langkahnya. Bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Terbayang ya, jadi research question, kita pilih kata kuncinya, dan penelitian itu akan mengacu ke kata kunci di research question ini. Pertanyaan apa dengan pertanyaan bagaimana itu akan berbeda jawabannya. Sehingga prosesnya juga akan berbeda. Nah, ketika pertanyaannya apa efek belanja online terhadap bisnis retail? Maka kita harus mencari jawaban efeknya itu apa aja. Meningkatkan atau menurunkan. Itu jawabannya ya. Tapi bagaimana cara mendapatkan jawaban itu tergantung dari apa yang ingin kita dapatkan dari pertanyaan tersebut. Nah, berbeda kalau pertanyaannya diubah menjadi bagaimana? Bagaimana efek belanja online terhadap bisnis retail? Maka kita menjawab, ya bagaimananya itu jawabannya sama ya, mempengaruhi atau meningkatkan atau mengurangi. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana, maka harus dijelaskan langkah-langkahnya. Mungkin saya harus review kembali kuliah di PSPO ya. Kalau what itu bicara apa, kalau how bicara bagaimana. Masih ingat analoginya? Kalau saya tanya, hari ini mau makan siang apa? Jawabannya kan jelas ya, mau makan nasi goreng, mau makan sop buntut. Kalau ditanya gimana mendapatkan makan siang nasi goreng, maka jawabannya kita bisa pilih membeli via GrabFood atau memasak sendiri. Itu pertanyaan bagaimana. Beda dengan pertanyaan apa. Nah, kalau udah bicara bagaimana, maka ada lanjutannya. Bagaimana kamu masaknya? Langkah-langkahnya gimana? Yaitu pertama apa gitu ya. Kebayang nggak? Jadi kita harus mahir juga tuh menggunakan kata kunci ya, meskipun barangkali dirasa sama aja, tetapi saya nitip apa dan bagaimana itu kata kunci dari research question, dan jawabannya itu harus sesuai dengan pertanyaannya dong gitu ya. Ditanya apa ya jawabnya apa gitu ya. Kalau ditanya bagaimana ya jawaban bagaimana. Sehingga proses penelitiannya itu sesuai dengan research question-nya. Kebayang nggak? Jadi research question, jawaban ya, hasil jawaban
si penelitian kita ini langkah-langkah supaya mendapatkan jawaban tersebut. Itu aja sebetulnya yang namanya penelitian tuh. Nah, kalau ini sih, ini sudah kita sampaikan minggu lalu ya, Industri 4.0. Kemudian apa aja sih ya trennya yang mempengaruhi ya. Jadi ada tambahan di sini, ada cyber security teknologi, cloud sudah ya, ada artificial intelligence, nah, augmented juga penting ya. Kalau pernah main Pokemon Go, itu kan ada augmentednya ya, jadi seolah-olah kita ada di sana. Itu lagi tren juga ya. Itu dengan game Pokemon Go itu seharusnya kita berpikir gimana sih bisa membuat augmented reality system. Jadi nggak sekedar game, tapi ada augmentednya. Sayang banget kita nggak belajar ya, tapi sebetulnya kalau kita perdalam, karena kita sudah punya dasar pemrograman, sudah punya dasar AI, ya, sudah cukup kemampuan analisis, eksplorasi di berbagai mata kuliah coding kita eksplorasi, di berbagai mata kuliah kita analisis. Sebetulnya yang hal-hal yang 10 ini tidak diajarkan di kampus pun bisa kita jadikan tren teknologi yang ingin kita jadikan tugas akhir. Ya, jadi nggak usah harus selalu yang ada di kampus, justru yang di luar kampus pun dosen akan bersemangat untuk sama-sama belajar. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini ya, minggu lalu kita sudah membahas juga berbagai teknologi ya. Sebetulnya data science ini sangat menarik. Semua orang bilang data science, bahkan ada jurusannya sendiri ya. Nah, kita kalau mau belajar data science, saya sangat mensupport ya. Ini dan financial teknologi juga sangat booming ya. Ini luar biasa. Bahkan banyak sekali startup atau bisnis yang terkait dengan fintech. Tapi saya juga serem ya kalau lihat di internet tuh pinjaman online. Nah, pinjaman online tuh kalau tidak diatur oleh pemerintah itu bisa ngawur banget ya. Ah, serem lah. Atau nabung dinar, nabung emas gitu ya. Kalau nggak ada ketetapannya hilang ya, nanti bisa tidak dilindungi pemerintah, malah kita terjerat ya dalam riba dan lain sebagainya. Baik, ini mungkin nanti kita bisa diskusi lebih detail, lebih lanjut.